Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 11 Agustus 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-20 ayat 28. Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian firman Tuhan. Tuhanku dan Allahku. Saudara-saudara kekasih, nats renungan kita hari ini membicarakan tentang nama Thomas. Siapakah Thomas? Ia adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Yohanes memberikan gambaran mengenai karakter Thomas. Ia adalah seorang murid yang sulit percaya akan kebangkitan Yesus sebelum ia melihat bekas paku di tangan Yesus. Penampakan diri Tuhan Yesus kepada Thomas membuat sebuah perubahan yang nyata dalam diri Thomas. Setelah Thomas melihat secara pribadi Tuhan Yesus yang bangkit, hidupnya berubah. Dari awal yang tidak percaya menjadi muncul pengakuan iman. Yang pertama, mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas bukan sekedar menganggap Yesus sebagai guru, nabi, atau penyelamat, tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah bagi Thomas. Yohanes 20 ayat 28 ini berisi pernyataan iman Thomas setelah melihat Yesus yang bangkit. Ia mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Renungan dari ayat ini bisa mencakup beberapa hal. Yang pertama, pengakuan Thomas sebagai pengakuan iman yang kuat akan keilahian Yesus. Yang kedua, ayat ini menyoroti pentingnya iman yang didasarkan pada bukti, namun juga menekankan bahwa kebahagiaan sejati datang bagi mereka yang percaya tanpa melihat. Ketiga, kisah Thomas juga mengajarkan tentang kerendahan hati dan penerimaan Tuhan terhadap keraguan, serta pentingnya kesaksian dan komunikasi dalam membangun iman. Setelah ragu dan meminta bukti fisik, Thomas akhirnya berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Pengakuan ini bukan hanya pengakuan atas kebangkitan Yesus, tetapi juga pengakuan atas keilahiannya. Ini adalah pengakuan iman yang kuat dari seorang murid yang sebelumnya ragu. Meski Thomas melihat dan percaya, Yesus memberikan pernyataan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ini menunjukkan bahwa iman sejati tidak selalu membutuhkan bukti fisik, tetapi didasarkan pada kepercayaan, pada kesaksian, dan karya Roh Kudus. Tuhan Yesus tidak mencela Thomas atas keraguannya, tetapi justru menghadapinya dengan kerendahan hati
dan memberikan bukti yang dibutuhkannya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan menerima kita apa adanya, termasuk keraguan dan kelemahan kita. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang apa yang mau disampaikan nats ini kepada kita? Yang pertama, Yesus tidak menghardit Thomas karena keraguannya. Sebaliknya, Yesus mendekati Thomas dengan kasih dan memberikan bukti nyata untuk membangkitkan imannya. Dan Thomas pun menjawab dengan penyembahan yang tulus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yang kedua, ayat ini relevan dalam kehidupan kita saat ini, di mana kita sering diperhadapkan pada pertanyaan dan keraguan tentang iman. Kita diajak untuk membawa keraguan kita kepada Tuhan, belajar dari kisah Thomas, dan membangun iman kita melalui kesaksian dan persekutuan dengan orang percaya lainnya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh baik kepada kami hingga pagi ini. Tuhan masih memberikan firman-Mu kepada kami yang menjadi pegangan hidup kami. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terimalah doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.